Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repanza Desniati dengan NIM 2201811. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Perancangan water heater dengan sistem hybrid, solar dan listrik berbasis kontrol PID. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya melihat kebutuhan air panas di rumah tangga dan industri ini sangat cukup tinggi. Kebutuhan ini memicu peningkatan penggunaan alat pemanas air yang sebagian besar masih bergantung pada energi listrik secara penuh. Mengapa saya menggunakan solar dan listrik ini? Mengapa saya menggunakan perancangan water heater hybrid solar dan listrik untuk water heater ini? Karena sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi energi, menjamin ketersediaan air panas, dan mengurangi biaya operasional. Untuk kontrol PID ini dipilih karena mampu mengatur suhu dengan akurasi tinggi, meminimalkan fluktuasi atau overshoot, dan mempercepat respon sistem terhadap perubahan suhu. Kontrol PID ini menjaga suhu stabil dan hemat energi. Water heater hybrid berbasis kontrol PID tidak hanya menawarkan efisiensi energi, tetapi juga mendukung transisi menuju teknologi yang berkelanjutan dan menghemat biaya. Untuk prinsip kerja water heater hybrid ini menggunakan panel surya sebagai sumber utama. Fungsinya untuk menghasilkan listrik dari sinar matahari, menyediakan daya untuk seluruh sistem termasuk Arduino dan pemanas air. Yang kedua, kita menggunakan Arduino Uno, otak dari sistem, mengontrol pemanas air, pompa air, dan membaca data suhu dari sensor. Yang ketiga, kita menggunakan suhu DS18B20. Fungsinya untuk mengukur suhu air di dalam tangki, mengirimkan data suhu ke Arduino. Yang keempat, kita menggunakan tangki air dan pemanas air heater. Fungsinya untuk tempat air disimpan dan dipanaskan. Pemanas dikendalikan oleh Arduino berdasarkan suhu yang dibaca. Yang kelima, kita menggunakan pompa air. Fungsinya untuk mengalirkan air dari tangki ke pengguna ketika dibutuhkan. Juga bisa digunakan untuk sirkulasi udara. Sistem PID mengatur daya pemanas agar suhu tetap stabil sesuai set point dengan respon cepat dan stabil. Yang selanjutnya kita menggunakan relay module, saklar elektronik yang dikontrol oleh Arduino menghubungkan atau memutuskan alur listrik ke pemanas dan pompa air. Yang terakhir, kita menggunakan LCD display untuk menampilkan informasi seperti suhu air atau status sistem. Selanjutnya kita akan melihat flowchart-nya. Yang pertama kita tekan tombol, selanjutnya DS18B20, terus ke suhu 45 derajat Celcius, tekan ya, terus ke heater off, dan sensor level air atau water level. Selanjutnya di sini ada prototipe water heater-nya atau block diagram. Yang di atas ini ada power supply, sensor DS18B20, dan yang kedua sama sensor DS18B20. Selanjutnya ada sensor water level, sensor DHT11, tombol. Di bawah power supply ada Arduino, LCD 20x4, relay, heater, solenoid, door lock, lampu DC, fan, pompa 1, pompa 2, dan pompa 3. Selanjutnya di sini ada PID controller dengan UT adalah sinyal kontrol, ET adalah error, KP konstanta proporsional, KI adalah konstanta integral, dan KD adalah konstanta derivatif. Pada perancangan ini, PID controller digunakan untuk mengendalikan suhu air pada kamar mandi. Diagram blok dari PID sendiri ditunjukkan pada gambar 2 ini. Metode tuning parameter PID controller yaitu mencari nilai berupa KPI, KI, KD dilakukan dengan trial and error. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan parameter KP terlebih dahulu. Setelah diperoleh respon dengan nilai error steady state kecil, kemudian diberi nilai parameter KI dan KD sampai respon memiliki performa yang baik. Untuk grafik dan pembahasannya, di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB untuk mengukur sistem PID-nya. Sistem dikendalikan dengan PID controller dengan menggunakan parameter KP proporsional 10, KI integral 5, KD derivatif 2, set point target suhu 35 derajat Celcius, raise time negatif 13 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai dari 0 derajat
mencapai ke 90 derajat dari set point. Terlihat pada grafik bahwa kurva naik cepat dan mendekati 35 derajat Celcius dalam waktu sekitar 13 detik, sesuai dengan rise time yang diinginkan overshoot. Kurva sempat melewati nilai set point 35 derajat Celcius dan naik hingga sekitar 30 derajat Celcius. Ini wajar pada sistem dengan KD yang tidak terlalu besar karena efek derivatif belum cukup untuk kuat menahan laju kenaikan. Setting time negatif 16 detik, waktu yang dibutuhkan agar kurva tetap berada dalam toleransi tertentu dari set point biasanya kurang lebih dari 5%. Terlihat sistem mencapai dan stabil di sekitar 35 derajat Celcius setelah 16 detik. Steady state error negatif 0,2%. Error akhir sangat kecil, hampir menyentuh set point, menunjukkan bahwa kontrol integral KI bekerja dengan baik dalam menghilangkan error jangka panjang. Kesimpulan dari perancangan sistem water heater berbasis hybrid tenaga surya dan listrik dengan sistem kontrol PID ini telah berhasil dilakukan untuk menjaga suhu air tetap stabil pada titik set point 35 derajat Celcius. Uji coba open loop menunjukkan adanya error steady state sebesar 14%, menandakan perlunya sistem mengendalikan setelah diterapkan kontrol PID dengan parameter KP 10, KI 5, dan KD 2. Hasil simulasi MATLAB menunjukkan respons sistem yang optimal dengan rise time sekitar 13 detik, setting time 16 detik, dan steady state error hanya 0,2%. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan kontrol PID efektif dalam meningkatkan akurasi dan kestabilan sistem pemanas air secara otomasi. Untuk referensi jurnalnya, saya menggunakan 3 jurnal ini. Sekian dari saya terkait presentasi tugas akhir perencanaan water heater dengan sistem hybrid solar dan listrik berbasis kontrol PID. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.